Halo Sobat EasyStock, ketemu kita lagi. Kita mau bahas perusahaan yang mau IPO. Kita bahas emiten teknologi dulu. Ini kodenya, stock code-nya data ya. PT Remala Abadi. Kita lihat lebih detail lagi. Remala Abadi. Subsektornya IT Consulting, Service and Consulting. Line of business-nya Internet Service Provider. Terus fixed line berbasis kabel dan konsultan IT. Dia berdiri tahun 2004, jadi sudah lumayan ya, establishment-nya sudah 20 tahun. Dan ini ada websitenya, Anda bisa pelajari. Nah, seperti ini struktur organisasinya, siapa komisarisnya, siapa direksinya, gitu. Oke, kita lihat nih. Oke, lagi kita lihat direksinya siapa. Nah, Richard Kartawijaya ini pernah di Linknet. Oke, Anda bisa pelajari siapa-siapa aja. Oke, kita juga pengen tahu bisnisnya apa gitu. Nah, ini juga ada bisnisnya. Sekarang kita nggak mau bahas terlalu dalam, hanya kita bahas secara kuantitatif, yaitu kita menghitung nilai wajar sahamnya. Yaitu data kita akan melihat ini kan dijual kira-kira 188 sampai 208 IPO price ya. Angka segini 200 perak ini mahal atau murah? Kita akan menghitung di dua periode. Periode full year-nya 2023 udah per 31 Desember dan periode 2023 ini belum full year, keluarnya baru sampai bulan Oktober, 30 Oktober ya. Oke, kita melihat prospektusnya. Anda bisa download di sini prospektusnya download di sini. Oke, prospektusnya kita buka aja. Oke, data. Nah, ini prospektusnya. Nah, ini akan kita hitung mengikuti formulasinya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, yang merupakan buku wajibnya value investor seperti Warren Buffett dan Lau Keng Hong. Oke, kita pertama kali yang harus kita cek adalah berapa jumlah saham yang beredar. Nah, oke, di sini sebelum dilempar ke publik, jumlah sahamnya adalah 1,1 miliar. Terus dijual 275 juta lembar atau ekivalennya 20% ownership, sehingga total saham yang beredarnya 1,375. Ini penting karena semuanya akan kita hitung per lembar saham. Jadi kita akan bandingkan dengan IPO price-nya, itu wajar, murah, under value, atau over value. Kita harus buka di laporan keuangan yang diaudit. Kita akan bongkar laporan keuangan audit ya. Kita fokus di Aktiva Lancar. Di neraca dulu ya. Ini ada 2 periode. Oke. Nah, ini ada yang harus kita keluarkan, yaitu pajak penghasilan dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan uang muka. 3 ini hanya catatan akuntansi, kita keluarin semuanya. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Terus kita masuk ke pendapatan atau profit and loss. Jadi yang 10 bulan ini kita akan setahunkan. Berarti kan namanya 12 dibagi 10 atau 1,2 ya. Oke. Kita lihat lagi apakah dia bayar dividen. Dividen saham kita nggak perhitungkan ya, karena kita cuma concern sama cash dividen. Oke, perolehan aktiva tetap ada di sini. Nah, kita
bisa lihat pakai belanja modal atau perolehan aktiva tetap, atau kita bisa cari di daftar aktiva tetap. Kita lihat, wah ini ternyata ada NPL ya, non performing loans ini 2,792 di tahun 2023 per Oktober 31, dan per full year 2022 2,5 miliar. Oke. Lantas kita lihat daftar aktiva tetap. Di sini ada 40 miliar ya pertambahannya. Cuma kita pakai yang tadi, lebih konservatif aja nih. Bukan lebih konservatif, ini kan terlalu besar sekali. Ini sebetulnya infrastruktur jaringan tinggi sekali. Nah, akumulasi penyusutan juga ada 10,651 miliar. Dan untuk tahun 2022 full year-nya juga ada di sini, kita masukkan nanti semua di dalam spreadsheet ya. Oke. Terus kita akan cari ke detail dari atau breakdown daripada P&L-nya. Nah, ini ada nih. Penghasilan dan beban lain-lain. Keuntungan atas penghapusan utang, ini kan pendapatan yang didapat bukan karena core business ya, tapi karena sampingan dari proses bisnisnya. Berikutnya ada kerugian penghapusan persediaan. Nah, ini kalau dia minus dipluskan, kalau dia plus diminuskan. Penalti dan denda pajak, ini kan dampak dari suatu proses. Terus penyisian penurunan nilai utang, kerugian pelepasan investasi, kerugian seluruh kurs, kerugian atas penghapusan aktiva tetap. Ini angka-angka ini harus kita keluarkan. Oke, setelah kita keluarkan, kita lihat di Excel. Nah, kita udah masukkan di sini ya, untuk data ya. Kita masukkan, kita lihat, kita masukkan rumus. Nah, ini kita harus tahu dulu di sini. Oke. Nah, ini kayak gini formatnya. Ini kita masukkan komponen-komponen dari sheet yang tadi kita sudah masukkan dari prospektus. Dan ini ada government bond yield, nyarinya di mana government bond yield? Nyarinya ada di sini. Nih. Nah, untuk tenor 10 tahun ini 7,52. Oke. Kita lihat. Kita masukkan angka-angka ternyata dengan IPO price-nya 200 ya, anggap kita 2188 sampai 28. Itu untuk tahun 2022 harganya terlalu mahal. Karena nilai wajarnya cuma di bawah 50 perak. Sedangkan dia menawarkan 4 kali. Price earning ratio lebih parah lagi itu, 35. Sedangkan yang wajar itu adalah di bawah 10 sebetulnya. Tapi kan macam-macam persepsi orang. Ada yang suka atau lebih optimis dengan growth company atau growth stock gitu. Nah, price to book value-nya juga di atas 1 malahan mendekati 2. Yang ideal menurut value investor seperti Lo Keng Hong adalah di bawah 1. Oke, kita lihat laporan keuangan terakhir 2023 per Oktober. Di sini kita lihat, nah ini masuk nih harganya. Harga 200 nih 303 nih. Nah, cuma capital expenditure-nya kita pakai yang 26 ya, bukan yang 40. Coba kita ganti ya, kalau kita pakai yang 40. Itu kan kalau nggak salah 40 di situ tuh. Ini 40 kali 2 aja lah. Coba kita lihat. Bisa masuk nggak harganya? $150 lah. Berarti masih kemahalan ya. Tapi oke lah. Ini kalau mau pakai yang lebih optimis, bisa. Masih masuk harganya 285 sampai 300. Oke. Jadi
Tapi kita lihat ya, price earning ratio 7 single digit ya, oke. Bagus nih sebetulnya. Price to book value-nya di bawah 1. Nah, ini perlu bisa Anda renungkan dari sisi kualitatif ya. Anda lihat produknya, persaingannya, how they make money, eh, terus sustainability daripada produknya, apakah eh, teknologi itu selalu berkembang dengan cepat. Kalau di IT itu teknologi berkembang dengan cepat, artinya apa? Ketersediaan dana untuk mengupgrade, meremajakan daripada infrastruktur, daripada pengembangan produk itu harus tersedia. Yang sulit itu kalau teknologinya itu biayanya makin tinggi. Berarti kan artinya perusahaan itu harus menanggung biaya tinggi atau memakan semua profit yang dihasilkan untuk sekedar mengupgrade daripada asetnya. Atau dengan cara lain bisa refunding utang. Itu sebetulnya sesuatu yang kalau value investor seperti Lo Keng Hong itu tidak suka dengan uh, tipikal daripada perusahaan IT yang membutuhkan kapital besar untuk meremajakan atau mengupgrade dia punya asetnya. Oke, silakan ini apa Anda renungkan sendiri. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih.